Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari review film Laskar Pelangi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ananda Anggi, Sinta Nadia, Bima Putra, dan Jerni Nova. Laskar Pelangi merupakan film karya sutradara Riri Reza dengan produser Mira Lesmana, berdasarkan novel dengan judul yang sama karangan Andrea Hirata yang dirilis pada tahun 2008. Film ini sendiri mengambil latar belakang di Pulau Belitung dan mayoritas dibintangi langsung oleh anak-anak lokal dari Pulau Belitung. Nah, film Laskar Pelangi ini sendiri menceritakan mengenai perjuangan anak-anak dari keluarga miskin yang ada di daerah Belitung yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah yang penuh dengan keterbatasan fasilitas. Film ini berfokus pada perjuangan anak-anak serta guru yang ada di sana untuk terus berjuang meraih pendidikan untuk masa depan mereka. Dalam film ini sendiri terlihat jelas perjuangan anak-anak serta guru untuk melanjutkan pendidikan mereka meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Film ini juga mengajarkan bahwa meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, menempuh pendidikan pada akhirnya seseorang akan dapat menemukan kesuksesan jika terus berusaha dan berjuang. Sosok guru yang bernama Ibu Muslimah diperankan oleh Cut Mini dan sosok kepala sekolah yang bernama Pak Harfan diperankan oleh Ikra Negara. Merupakan sosok guru yang inspiratif. Hal ini bisa terlihat dari awal film bahwasannya mereka berdua berusaha untuk mempertahankan sekolah Muhammadiyah yang waktu itu akan ditutup karena kekurangan murid. Namun, karena adanya kedua sosok ini terus berusaha mencari murid, maka akhirnya usaha mereka berhasil. Dan mereka menerima murid dari jenis latar belakang apapun tanpa membeda-bedakannya. Menilik dari hal ini, dapat dikatakan bahwa Bu Muslifah dan Pak Harfan merupakan sosok yang menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Dengan kerja keras dan ketulusan mereka, serta dengan sifat teladan mereka, mereka mampu membawa perubahan baik pada masing-masing individu murid dan lingkungan sekitar. Mereka juga memberikan kesempatan bagi murid-murid mereka untuk dapat meraih kesuksesan dan meningkatkan derajat mereka serta keluarga mereka. Nah, setelah mereview film Laskar Pelangi tersebut, kita tahu menjadi seorang guru itu tidaklah mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional. Nah, kelompok kami sudah merangkum apa saja yang menjadi tantangan bagi guru untuk menjadi contoh dan teladan, khususnya dalam hal sosial emosional ini. Yang pertama, harus memiliki kemampuan interpersonal dan interpersonal yang baik untuk memahami diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, mengelola emosi diri pada segala situasi dan kondisi. Yang ketiga, menjaga agar emosi yang buruk tidak lepas kendali di depan peserta didik. Yang keempat, harus memiliki kemampuan interpersonal dan intrapersonal yang baik untuk memahami diri sendiri maupun orang lain. Salah satu contoh kasus yang berkaitan mengenai tantangan tersebut berdasarkan pada pengalaman mengajar sebelumnya. Contoh nih, siswa yang berperilaku menyimpang dan tidak memperhatikan guru ketika mengajar. Ini seringkali membuat kita sebagai guru akan terpancing emosi. Padahal seharusnya kita sebagai guru dapat memecahkan masalah ini dan membuat keputusan untuk mengarahkan siswa agar tetap menjalankan instruksi dengan baik. Nah, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosi dan kira-kira apa saja tantangannya bagi sekolah? Sekolah dapat membiasakan peserta didik untuk belajar dan mengelola keterampilan sosial emosi di luar jam pelajaran secara rutin, terintegrasi dalam mata pembelajaran, dan menjadikannya sebagai budaya. Tantangan bagi sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadwal kegiatan di sekolah yang padat sehingga memungkinkan pembelajaran sosial emosi tidak berjalan secara maksimal saat di luar jam pelajaran. Yang kedua, guru memerlukan kreativitas yang tinggi dalam mengembangkan pembelajaran sosial emosional di luar jam pembelajaran.
Pada poin terakhir ini, kita akan membahas apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Kesimpulan dari kelompok kami adalah benar sekali karakteristik peserta didik itu tentunya bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Contohnya, terkait kematangan emosional peserta didik, di mana peserta didik yang memiliki tingkat kematangan emosional yang rendah akan menghadapi kesulitan dalam mengelola emosi mereka secara efektif. Cara menghadapi kendala tersebut adalah yang pertama menerapkan teknik stop di awal sebelum memulai pembelajaran. Kedua, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik secara individual. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang mendukung peserta didik untuk berkembang secara sosial emosional. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktu dan perhatian yang sudah diberikan, dan salam sejahtera buat kita semua.